Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN dengan materi jaringan berbasis luas atau WAN. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis jaringan berbasis luas. 4.1 membuat desain jaringan berbasis luas. Selanjutnya, kompetensi inti. Titik 3 pengetahuan. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Untuk kompetensi inti titik 4 keterampilan. Bisa dibaca sendiri lagi ya. Kita lanjut ke materinya. Teknologi WAN atau Wide Area Network. Teknologi WAN ini digunakan untuk saling menghubungkan jaringan-jaringan yang secara fisik tidak saling berdekatan, terpisah antar kota, provinsi, atau bahkan terpisahkan benua melewati batas wilayah negara satu sama lain. Saat ini banyak tersedia teknologi WAN yang disediakan oleh banyak operator penyedia layanan atau ISP. Jadi ini merupakan gambaran dari teknologi WAN-nya. Selanjutnya, kegunaan dari teknologi WAN. Jadi kegunaan dari teknologi WAN ini yang pertama, mengoperasikan jaringan area dengan batas geografi yang sangat luas, atau LAN sampai MAN menjadi satu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi perpindahan arus komunikasi. Yang ketiga, menghemat biaya komunikasi. Yang keempat, menghubungkan perangkat-perangkat yang terpisah melewati area global yang luas. Yang terakhir, nomor 5, memberikan koneksi full time atau selalu on. Selanjutnya, perangkat-perangkat pada WAN. Yang pertama, router. Router ini menawarkan beberapa layanan terkoneksi jaringan-jaringan dan port-port interface WAN. Jadi ini merupakan gambar dari router. Untuk yang kedua, switch. Memberikan koneksi kepada bandwidth WAN untuk komunikasi data, voice, dan juga video. Dan ini merupakan gambar dari switch. Untuk yang ketiga, modem. Modem ini memberikan layanan interface voice termasuk channel service unit atau CSU atau juga digital service unit atau DSU. Dan ini merupakan gambar dari modem. Jadi, sistem komunikasi dalam teknologi WAN ini menggunakan pendekatan model layer OSI untuk encapsulation frame seperti halnya LAN, akan tetapi lebih difokuskan pada layer fisikal dan data link. Selanjutnya, modem vs router. Untuk modem vs router ini memiliki beberapa item perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu dari segi tipe perangkat. Untuk modem, perangkat internet networking. Untuk router, perangkat networking. Perbedaan yang kedua dari segi jumlah portnya. Untuk modem memiliki 2 port saja. Untuk router memiliki port yang lebih bervariasi tergantung routernya. Perbedaan ketiga dari segi media koneksi.
Modem ini software dan sistem operasi. Untuk routernya memakai media koneksi kartu Ethernet. Dari perbedaan yang keempat, dari pengoperasiannya, modem membutuhkan internet. Kalau router bisa tanpa internet. Selanjutnya, protokol WAN pada OSI. Protokol WAN pada OSI ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, data link layer 1. Yang kedua, layer physical WAN. Jadi, dari data link layer 1 ini, protokol-protokol WAN pada layer data link menjelaskan bagaimana frame di bawah antar sistem melalui jalur tunggal. Protokol ini didesain untuk beroperasi melalui koneksi dedicated point-to-point, multi-point, dan juga layanan akses multi-switch seperti frame relay. Selanjutnya, yang kedua, layer physical WAN. Jadi, layer physical WAN ini menjelaskan interface antar data terminal equipment atau DTE. DTE ini adalah perangkat terhubung dan data circuit terminating equipment atau DTE adalah penyedia layanan ISP. Protokol WAN. Protokol WAN ini yang pertama, High Level Data Link Control atau HDLC. HDLC adalah standar ISO yang bisa saja tidak saling kompatibel antar layanan yang berbeda. HDLC ini mendukung konfigurasi point-to-point maupun multi-point. Yang kedua, frame relay. Frame relay ini dapat mentransmisikan data sangat cepat karena tanpa adanya perlunya koreksi error. Yang ketiga, point-to-point protocol atau PPP. PPP mengandung file yang mengidentifikasi protokol layer network. Yang keempat ini Integrated Service Digital Network atau ISDN. ISDN ini adalah suatu sekelompok layanan digital yang mentransmisikan voice dan data melalui line telepon yang sudah ada. Yang kelima, protokol-protokol WAN data link layer mendukung protokol-protokol baik protokol-protokol connectionless maupun connection-oriented layer tinggi. Selanjutnya, protokol WAN layer pada link. WAN mendefinisikan umumnya encapsulation data link layer yang dihubungkan dengan line serial sinkron seperti dijabarkan berikut ini. Jadi ini merupakan gambaran dari WAN protokol. Jadi HDLC atau High Level Data Link Control ini pengiriman isyarat dua arah pada waktu yang bersamaan. Untuk frame relay-nya mengirimkan informasi melalui WAN yang membagi informasi menjadi frame atau paket. Untuk PPP atau point-to-point protocol, pemeriksaan awal koneksi ISP dan minta alamat IP. Untuk ISDN-nya, ini tugasnya layanan data, suara, dan gambar.
Selanjutnya, jenis konfigurasi routing. Jadi, jenis konfigurasi routing ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, minimal routing. Minimal routing ini adalah konfigurasi yang paling sederhana, tapi mutlak diperlukan. Biasanya dipasangkan pada network yang terisolasi dari network lain hanya pemakaian lokal. Selanjutnya yang kedua, static routing. Static routing ini adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Yang ketiga, dynamic routing. Jadi, dynamic routing ini adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Dan ini penjelasan dari static routing. Static routing dibuat secara manual pada masing-masing gateway. Jenis ini masih memungkinkan untuk jaringan kecil dan jaringan stabil. Jadi, jaringan stabil di sini dalam arti kata jarang down. Setiap penambahan sebuah router, maka router yang telah ada sebelumnya harus diberikan tabel routing tambahan secara manual. Jadi, jelas static routing ini tidak mungkin dipakai untuk jaringan yang besar, karena membutuhkan effort yang lebih besar untuk mengupdate-nya. Jadi, ini merupakan salah satu contoh dari gambaran static routing. Selanjutnya, dynamic routing. Dynamic routing ini sebuah network di mana terdapat jalur routing lebih dari satu rute untuk mencapai tujuan yang sama, biasanya menggunakan dynamic routing. Selain itu, network besar yang terdapat lebih dari 3 gateway. Dengan dynamic routing ini, tinggal menjalankan routing protokol yang dipilih dan dibiarkan untuk bekerja. Secara otomatis, tabel routing yang terbaru akan didapatkan. Jadi, dynamic routing ini selain menguntungkan, juga sedikit merugikan. Dynamic routing ini memerlukan routing protokol untuk membuat tabel routing, dan routing protokol ini bisa memakan resource komputer. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.